eh, ada satu orang yang tidak ikut mempresentasikan karena sedang kurang fit, jadi tidak masuk pada pertemuan kemarin, yaitu Muhammad Azam Robani. Jadi mereka hanya mempresentasikan 2 orang saja, Aksan dan Nabil, tapi tidak mengurangi dari kualitas yang mereka siapkan. Baik, ini dia teks negosiasi. Ya, dari definisinya sendiri sudah bisa kita baca semua ya. Nah, ini seperti power text ya, meskipun seharusnya yang disampaikan adalah poin-poin saja, tapi ya nggak apa-apa lah, ini power text namanya. Suatu bentuk interaksi sosial untuk memkompromikan keinginan yang berbeda atau bertentangan, upaya untuk mencapai suatu kesepakatan melalui suatu bentuk diskusi atau percakapan. Proses penetapan keputusan secara bersama antara beberapa pihak yang memiliki keinginan berbeda. Ya, jadi negosiasi adalah intinya tawar-menawar, ya, atau ada pertukaran barang dan lain sebagainya dengan bentuk dialog antara 2 orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Tapi yang paling sering kita harapkan dari negosiasi adalah suatu bentuk kesepakatan. Karena kalau kita sudah niat ingin negosiasi dengan seseorang, maka ya pasti yang kita harapkan adalah sepakat. Meskipun kita tidak tahu orang itu sepakat atau tidak dengan apa yang kita negosiasikan. Gitu ya. Tapi yang paling, jadi persiapan adalah hal yang paling mendasar, yang paling fundamental dalam bernegosiasi. Banyak sekali hal-hal dalam persiapan itu, apa aja? Kita lanjut dulu ya. Nah, ini dia. Oh, sorry. Ininya bisa dinaikkan nggak nih? Ada kurang terbaca ininya. Oh, sorry. Mana ya? Oh, iya. Lalu ya, bentar. Baik, yang pertama ada melibatkan 2 pihak atau lebih. Artinya baik secara perseorangan, kelompok maupun perwakilan organisasi atau perusahaan. Inilah ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari negosiasi ada berapa poin ya? 5 poin. Ya, kalian mungkin bisa baca sendiri poin-poin itu apa aja. Yang kemudian kalian pun sama pasti bisa memahaminya ya. Sebagai bentuk dari ciri-ciri negosiasi, dia juga yang poin kedua itu dapat dikomunikasikan secara tertulis seperti surat penawaran atau surat permintaan penawaran. Ya, jadi negosiasi tidak harus kalian ketemu langsung tatap muka gitu ya, ataupun kalian apa ya istilahnya, melakukan dialog melalui chat, baik chat pribadi ataupun chat grup gitu ya. Tapi juga kalian bisa membuat negosiasi itu dalam bentuk surat ya. Kita disebutkan pada poin kedua, ada surat penawaran dan juga surat permintaan. Nah, itu juga bentuk dari sebuah negosiasi. Kemudian yang ketiga, mengandung konflik. Nah ya, ada pertentangan atau perselisihan. Jadi selain kalian bernegosiasi, pasti dalam negosiasi itu ada konfliknya, ada pertentangannya atau ada perselisihannya. Ya, di mana yang kalian lakukan adalah seperti sedang berdebat. Ya, sedang berdebat dengan orang yang kalian negosiasi, ya, atau yang kalian temui, yang kalian inginkan kesepakatannya gitu ya. Pasti ada konflik, ada pertentangan, ada perselisihan. Namun dalam negosiasi bedanya dengan berdebat adalah ketika bernegosiasi itu pasti ada ujungnya ya, ada ujungnya, artinya ada kesepakatan atau tidak sepakat. Tapi kalau berdebat itu sudah pasti tidak ada kesepakatan. Mereka semua saling menguatkan argumennya dengan bantahan-bantahan dan dibantu dengan fakta-fakta. Itu perbedaan antara negosiasi dan debat ya, baik dari segi fungsi dan juga strukturnya gitu ya, pasti berbeda. Meskipun sama-sama adu pendapat, tapi keduanya mencoba tapi pada negosiasi mencoba menggunakan argumen yang dia gunakan itu lebih pada meyakinkan dan juga lebih pada bagaimana cara ia merayu seseorang ini agar terjadi kesepakatan. Tapi kalau berdebat
ia hanya sekedar menyampaikan argumennya, dibantah oleh kawannya, terus kemudian ia menyampaikan fakta, kemudian ia membantah atau sanggahan dari dari lawannya gitu ya, sampai akhirnya tidak ada persetujuan, tidak ada rayuan-rayuan dan sebagainya, tidak ada. Tapi itulah proses berdebat ya, tidak ada ujungnya atau tidak ada kesepakatan. Kemudian yang keempat, menyelesaikan melalui tawar-menawar atau tukar-menukar ya, seperti tadi yang Bapak bilang bahwa negosiasi itu ya intinya tawar-menawar atau tukar-menukar ya. Yang terakhir berujung pada dua hal, yaitu sepakat dan tidak sepakat ya. Pada poin ini kemarin yang dijelaskan oleh kawan kita dari MIPA 4 Nabil dan juga Aksan, mereka memberikan keterangan tambahan 1 poin pada berujung pada dua hal atau yang nomor 5 ini ya. Mereka memberikan tambahan yaitu sepakat. Yang pertama sepakat, yang kedua tidak sepakat, yang ketiga adalah penundaan ya, penundaan. Jadi ketika kalian bernegosiasi itu kan pasti ada sepakat dan tidak sepakat. Namun ternyata ditambahkan oleh kawan-kawan Aksan dan juga Nabil ada istilah penundaan. Artinya tidak bisa di hari itu mereka mendapatkan kesepakatan atau ketidaksepakatan, tapi mereka mendapatkan penundaan, ya. Tapi karena kita melihat pada hal yang lebih umum, ya, maka yang kita sering jumpai adalah sepakat ataupun tidak sepakat. Dan akhirnya penundaan itu pun akan berujung pada sepakat dan tidak sepakat. Meskipun penundaan itu kan di akhir, pasti ia akan berujung pada sepakat dan tidak sepakat. Makanya yang poin yang seharusnya ada 3 ini, akhirnya Bapak revisi dan akhirnya cukup 2 saja, sepakat dan tidak sepakat. Ya, karena penundaan itu pun akhirnya akan sama, hasilnya adalah sepakat ataupun tidak sepakat, hanya berbeda waktu saja, gitu ya. Jadi itulah ciri-ciri dari teks negosiasi. Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak dari kawan-kawan atau mungkin ada sanggahan dan sebagainya? Silahkan. Ya, mungkin juga kawan-kawan mudah-mudahan sudah membaca bukunya. Ya, jadi jangan sampai hari ini kalian kosong sekali gitu ya, tanpa membawa sedikit pun air dari ember yang kalian bawa. Minimal ada sedikit yang kalian bawa. Ya, oke, tidak ada. Lanjut. Nah, ini dia struktur paparan ya. Jadi mereka ini ya, maksudnya mereka itu adalah Nabil dan Aksan membuat struktur ini secara paparan dan juga secara umum ya. Nah, secara paparan artinya secara langsung yang biasa sering kita lakukan negosiasi sehari-hari atau mungkin negosiasi dengan para lembaga, instansi atau mungkin perusahaan yang mungkin dari bagian dari kawan-kawan semua sudah ada yang pernah melakukan negosiasi itu ya, dalam hal meminta proposal ataupun keperluan lainnya gitu ya. Nah, pasti sudah ada yang pernah melakukan negosiasi. Yang pertama yang pasti kalian lakukan adalah penyampaian maksud oleh pihak pertama. Kalian sebagai pihak pertama pasti menyampaikan maksud. Tapi sebelum menyampaikan maksud, cobalah ya sedikit berbasa-basi. Artinya basa-basi di sini tidak berlebihan basa-basinya, tapi cukup tanyakan kabar, kemudian ada sedang kesibukan apa Pak dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalian bisa mohon maaf gitu ya, mohon maaf mengganggu sedikit waktunya dan sebagainya. Ada sedikit basa-basi yang bisa kalian sampaikan di situ sebagai bentuk kalian sangat excited dengan pertemuan kali ini gitu. Kemudian yang kedua, penyanggahan oleh pihak kedua. Ya pastilah setelah kalian menyampaikan maksud, pasti ada penyanggahan dari pihak kedua. Ya itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Kemudian yang ketiga, pihak pertama menyampaikan argumentasi atau bujukan. Jadi setelah dibantah atau setelah disanggah oleh pihak kedua atau orang yang kita tuju, ya kemudian kalian memberikan juga argumentasi. Jangan jangan sampai ketika kalian menyampaikan maksud. Waalaikumsalam. Jadi jangan sampai ketika kalian menyampaikan maksud yang kalian inginkan, kemudian dibantah atau disanggah oleh pihak kedua, akhirnya kalian ciut atau akhirnya kalian down. Ya, jangan sampai seperti itu. Tapi coba kembangkan lagi argumentasi kalian. Ya, buat lagi kalimat-kalimat yang bisa membujuk orang itu, gitu ya. Jadi bagaimana kalian mengolah kata-kata atau kalimat, kemudian juga jangan sampai kalian memberikan gestur yang seolah-olah kalian panik, kalian down gitu ya,
dan akhirnya membuat si pihak kedua ini ragu untuk menyetujui apa yang disampaikannya oleh negosiator itu. Kemudian yang keempat, pihak kedua kembali menyatakan penolakan dengan argumentasi. Ya, akhirnya setelah kalian tadi menyampaikan argumentasi, penguatan dan sebagainya, ternyata pihak kedua masih menolak. Ya, kemudian kalian harus bisa mempersiapkan di situ. Ya, jadi jangan iya aja. Kan katanya mau negosiasi tapi iya. Jadi setelah ditolak iya, tapi jangan sampai seperti itu ya. Tapi cobalah berikan argumentasi sebagai penguat ya, apalagi kalimatnya bisa berupa bujukan atau rayuan. Nah, itu luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir adalah terjadi kesepakatan, saling memberikan tawaran. Akhirnya mungkin yang pihak kedua itu tidak memberikan sepakat seutuhnya, tapi minimal ada ya kata sepakat meskipun mungkin ada bersyarat sedikit. Nah, itu mungkin pasti akan selalu terjadi biar sama-sama saling menguntungkan, tujuannya pasti itu. Ya, itulah struktur secara paparan. Kemudian lanjut secara umum ya, ada orientasi, ada pengajuan, penawaran dan kesepakatan ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini ada 4 struktur ya. Jangan sampai si orientasi dan pengajuan ini terbalik atau bahkan yang tadinya pengajuan malah dianggap sebagai orientasi. Banyak sekali ya, dari tahun ke tahun banyak sekali yang strukturnya seharusnya pengajuan tapi malah dianggap sebagai orientasi. Yang orientasi itu sendiri maknanya adalah sebagai pengenalan topik masalah pada negosiasi. Ya, artinya ia hanya sekedar mengenalkan topik-topik saja, tidak pada pengajuan atau apalagi pada tawar-menawar. Ya, ia hanya sekedar mengenalkan topik. Contohnya adalah sebuah narasi ya, ia ada sebuah narasi di mana ketika dia menuliskan teks negosiasi, ia hanya menyampaikan sebuah narasi singkat berupa pengenalan topik, pengenalan tema atau pengenalan karakter atau pengenalan seseorang dan sebagainya. Itu orientasi. Tapi begitu masuk pada pengajuan, nah ya, begitu pada masuk hal yang dimaksud oleh penulis oleh orang yang pertama ini atau orang yang sebagai negosiator ini, maka itu sudah masuk pada negosiator. Pada pengajuan dari seorang atau dari negosiator itu sendiri. Ya. Jadi jangan sampai orientasi dan pengajuan kebalik, apalagi jangan sampai pengajuan dianggap sebagai orientasi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penawaran. Pernyataan-pernyataan dari kedua belah pihak, ya. Kalau sudah masuk pada proses tawar-menawar, ya, misalkan gini contohnya. Nanti dia ada contohnya, teksnya di akhir ada. Ya. Jadi si penawaran ini gitu ya, intinya adalah ketika Andika memberikan pengajuan, bolehkah malam ini kita belajar di rumah saya? Nah, itu masuknya adalah pada pengajuan, bukan pada penawaran. Itu adalah pengajuan. Ya, kalau itu di awal pasti itu adalah pengajuan. Kemudian ketika masuk pada jawaban dari Muhammad Rafi gitu ya, sepertinya saya tidak bisa. Bagaimana kalau di rumah saya saja? Nah, itu masih pengajuan. Nah, kemudian masuk pada Andika lagi. Masuk pada Andika lagi yaitu, ternyata kata Andika gini, di rumah saya ada ini loh, ada makanan yang enak, kemudian juga ada wifi di rumah saya, kemudian ada ini, ada itu ya, itu masuk pada penawaran, bukan lagi pada pengajuan, itu masuknya pada penawaran. Jadi benar-benar pada penawaran itu hanya ada tawar-menawar dan tukar-menukar, ya tidak ada istilah-istilah pengajuan. Kalau pengajuan itu cukup di awal saja, hanya cukup di awal saja, dan jangan sampai lagi-lagi gue ingatkan terbalik dengan orientasi, apalagi pengajuan dianggap sebagai orientasi. Kemudian setelah tawar-menawar, pastilah di paling ujung, paling terakhir teks negosiasi itu ada kesepakatan, ya, keputusan antara kedua belah pihak, ya, entah itu setuju ataupun tidak setuju, sepakat ataupun tidak sepakat, gitu ya. Lanjut, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu dari teks negosiasi diantaranya adalah kalimat dialogis. Ya, kalimat dialogis artinya kalimat yang isinya tentang ada dialog dua orang atau lebih. Ya, berarti kalau gimana Pak jika teks negosiasinya
hanya dari satu orang aja atau monolog, berarti bentuknya adalah tadi yang Bapak sebutkan adalah surat. Ya, bentuknya adalah surat. Bentuknya surat dan tidak ada percakapan dua orang atau lebih. Cukup berupa surat penawaran atau surat permintaan gitu. Kemudian yang kedua, kalimat santun atau persuasif ya. Jadi seperti yang diberikan pada PowerPoint ini, contohnya adalah dengan kata minta, harap dan mudah-mudahan ya. Bisa juga kalian tambahkan dengan kalimat di awalnya itu mohon maaf mengganggu waktunya gitu ya. Nah, ataupun di akhir jangan lupa juga berikan kata terima kasih. Meskipun sepakat atau tidak sepakat, selalu berikan kata-kata santun dan sopan tentunya ya. Seperti kata terima kasih di akhir dan juga mohon maaf mengganggu waktunya di awal. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalimat bersyarat. Kalimat yang ditandai dengan kata jika dan seandainya. Ya, jadi dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi, kalian pasti dimasukkan atau dibawa ke dalam fase-fase kalian harus mengancam, ya. Fase-fase kalian harus mengancam. Artinya mengancam itu sendiri tidak seperti mengancam yang serem lah gitu ya, tapi lebih kepada ancaman agar si orang ini setuju dengan apa yang ingin kita sampaikan, ya. Gimana Pak? Jika seandainya Bapak menyetujui apa yang kami ajukan, maka Bapak akan mendapatkan fee atau Bapak akan mendapatkan bonus dan sebagainya gitu. Kemudian apalagi dari contoh-contohnya, seandainya Bapak menyetujui ajuan kami gitu ya. Nah, jadi ancaman di situ bukan hal yang seram, tapi ancaman di situ bertujuan untuk adanya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian kalimat kausalitas ya. Kalimat kausalitas adalah kalimat yang menyatakan sebab akibat ya, seperti kata sebab dan juga karena dan sehingga. Mungkin kalian sudah familiar dengan kata ini ya. Nah, jadi ini dia kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Tidak terlalu rumit ya. Sebetulnya cukup dengan kalimat yang santun dan persuasif juga cukup ya. Santun dan persuasif itu sudah termasuk kaidah kebahasaan. Jadi kalau kalimat bersyarat, kalimat kausalitas, kalimat dialogis, sepertinya itu sudah menjadi hal yang harusnya memang ada gitu loh. Tapi kalau misalkan kalimat santun dan persuasif, persuasif ini harusnya ya, bukan persuasif. Persuasif. Nah, maka harusnya bagaimana cara kita mengolah kata-kata agar dia terlihat santun, persuasif, tapi tidak terlalu informal, tetap masuk pada tahapan atau masuk pada bagian formal, tapi tetap ada istilahnya santun dan juga persuasif, sangat mengajak kita. Mungkin kalian sudah ahli lah ya dalam bernegosiasi, karena yang Bapak lihat ketika ada suatu acara yang diselenggarakan oleh Man Insan Serpong, kelihatannya bagus-bagus gitu ya, kelihatannya sponsornya juga oke-oke. Nah, berarti kan di situ terjadi negosiasi yang bagus sekali, negosiasi yang sangat kalian harapkan gitu kesepakatannya. Jadi akhirnya kalimat santun dan persuasif itu mungkin sudah familiar dalam kehidupan kalian ketika kalian mengajukan proposal atau kalian mengajukan izin kepada guru dan juga sebagainya lah ya. Jadi kaidah kebahasaan pada negosiasi cukup pada kalimat-kalimat seperti ini saja. Bahkan kalimat santun dan persuasif sudah cukup mewakili dari keseluruhannya. Gitu kawan-kawan ya. Lanjut pada mengomentari teks negosiasi. Nah, mengomentari teks negosiasi, strategi bernegosiasi dan juga penilaian terhadap negosiasi. Nah, langkah-langkah dalam bernegosiasi langkah-langkah dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk dari hasil negosiasi. Kemudian yang kedua, strategi umum untuk memperoleh keuntungan maksimal dan dari perundingan-perundingan, dan yang ketiga adalah strategi khusus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi mitra bicara. Jadi kawan-kawan semua, ini kan judulnya adalah mengomentari teks negosiasi, ya. Tapi poin-poinnya ada tentang strategi dan juga penilaian terhadap negosiasi. Ya, tapi nanti akan lebih dalam lagi di slide selanjutnya ada. Nah, tapi di bagian ini ya, strategi dan penilaian terhadap negosiasi sama-sama penting yang harus kita ketahui bersama. Kenapa? Karena ketika kita bernegosiasi,
kita memerlukan sebuah strategi. Benar toh? Jadi nggak mungkin kalian langsung negosiasi tanpa adanya strategi, gitu ya, tanpa ada persiapan. Langkah-langkahnya ya dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk dari hasil negosiasi. Jadi kalian harus sebagai negosiator harus memikirkan bagaimana jika orang yang kalian negosiasi itu memberikan hal yang tidak kalian inginkan. Kalian harus bisa mengira-ngira, oh gimana nih kalau misalkan saya ditolak, bagaimana kalau misalkan saya diberikan argumen atau tanggapan yang seutuhnya membantah apa yang saya ajukan. Nah itu harus sudah bisa kalian pikirkan sebelum kalian bernegosiasi. Itu termasuk dalam bagian strategi. Kemudian yang kedua, strategi umum untuk memperoleh, nah ini ya seperti tadi Bapak jelaskan, penting sekali dalam menyampaikan dalam membuat sebuah strategi. Bagaimana cara kita menyampaikan nanti ke depannya, bagaimana cara kita nanti menghalau segala argumen penolakannya, bagaimana cara kita untuk mengolah kalimat dan memberikan gestur tubuh yang menarik kepada orang yang kita negosiasi, itu merupakan strategi-strategi yang sangat penting sekali dalam bernegosiasi. Kemudian yang terakhir adalah strategi khusus yang disesuaikan. Nah, ini mungkin ya kalian bisa mencari info lebih dalam lagi terkait atau terhadap orang yang ingin kalian negosiasi. Lembaga yang kalian akan negosiasi, perusahaan ataupun instansi apapun itu, ketika nanti masuk pada tahapan negosiasi atau pertemuan kalian akan melakukan negosiasi tentang proposal kalian, maka minimal kalian tahu dulu situasi dan kondisi mitra bicara kalian, ya. Cari tahu dulu dia siapa, cari tahu dulu dia seperti apa sikapnya. Kalau misalkan tidak bisa mencarinya secara detail, ya minimal kalian tahu situasi dan kondisi terkini dari mitra orang atau mitra dari yang kalian negosiasi itu. Jadi jangan sampai kalian plong, kosong, sama sekali tidak ada persiapan, tidak ada sedikit pun pengetahuan tentang seseorang tersebut gitu ya. Bahkan kalian tidak tahu tujuan negosiasinya, itu jangan sampai ya, jangan sampai terjadi. Jadi minimal kalian harus tahu, harus kenal sedikit atau banyaknya tentang mitra yang ingin kalian sampaikan tujuannya, mitra bicara kalian. Kemudian yang kedua, tentang penilaian terhadap negosiasi, ya, berkaitan dengan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika negosiasi tercapai, prosesnya berjalan dengan lancar, begitupun sebaliknya. Faktor non-kebahasaan berperan penting dalam negosiasi, ya. Betul sekali, ini hanya sekedar tentang penilaian terhadap negosiasi. Yang pertama adalah berkaitan dengan ketercapaian tujuan, pasti ya, pasti itu. Kemudian yang kedua, jika negosiasi tercapai, prosesnya berjalan dengan lancar. Begitupun sebaliknya. Iya tuh, ya namanya negosiasi kalau misalkan tercapai, pastilah prosesnya juga akan berjalan lancar. Begitupun sebaliknya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika kita bernegosiasi, meskipun hasilnya tercapai, tapi banyak sekali rumit sekali gitu ya, kompleks sekali konflik di dalamnya. Nah, ya, tidak menutup kemungkinan juga ketika kita bernegosiasi tidak langsung di ACC, tidak langsung disetujui, tidak langsung di approve gitu ya. Pasti banyak sekali bantahan argumen. Entah bantahan argumen itu murni datangnya dari seseorang itu atau mungkin sebagai penguji dia untuk menguji kita sebagai negosiator. Bagaimana nih ketika misalkan saya berikan gertakan gitu ya, saya berikan nih penolakan, tapi ternyata kita nggak tahu itu benar-benar penolakan atau itu hanya sekedar mengada-ngada agar tahu si negosiator ini sebenarnya bagus nggak sih gitu loh. Ya sebenarnya perusahaan bisa aja ngasih langsung ya tanpa ada dialog, tanpa ada debat dan sebagainya, bisa aja ngasih langsung, tapi mereka kadang-kadang ingin tahu sejauh mana nilai dari seseorang ini, nilai dari negosiator ini. Ya, bagaimana cara ia menyampaikan pendapat, bagaimana cara ia ketika dibantah oleh saya gitu ya misalkan. Nah, jadi kadang-kadang itu pun terjadi dalam proses negosiasi, ya. Tetap berpikiran positif dan dalam negosiasi apa ya istilahnya, terkadang ada juga kecurangan-kecurangan atau dalam memanipulasi, ya. Tujuannya apa? Untuk mencapai kesepakatan. Tapi sebisa mungkin dihindari hal-hal tersebut, ya, karena tahu sendirilah memanipulasi kemudian berbohong dan sebagainya itu kan tidak boleh. Tapi kalau misalkan ketika kalian
manipulasinya itu dengan kata-kata yang memang bagus, dikemas dengan baik gitu ya, itu sebenarnya dalam proses negosiasi boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Artinya kalian nanti akan dihadapkan pada seperti ini loh kondisi di dunia nyata, di dunia kerja dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan sampai kalian kaget dan kalian harus gimana nih kalau misalkan kita ditekan oleh orang ini ya. Jadi kalian harus bisa memberikan ancaman, manipulasi, dan nanti ada poin satu lagi. Kemudian yang terakhir, faktor non kebahasaan berperan penting dalam negosiasi. Ya, betul sekali yang tadi Bapak sampaikan, gestur tubuh, bentuk mimik muka gitu ya. Jadi jangan sampai terlihat kaku, terlihat tegang, terlihat panik, terlihat tidak senyaman seperti saat mereka datang pertama kali. Ketika masuk pada tahap negosiasi, wah ternyata dia grogi, dia istilahnya dia takut lah atau cemas, harap-harap cemas kalau apa yang ingin diajukannya tidak di ACC gitu ya. Jadi benar sekali di sini faktor non kebahasaan itu berperan penting dalam negosiasi. Jadi selain bahasa yang kita gunakan dalam bernegosiasi juga kita harus memperhatikan gestur tubuh kita. Gitu ya. Lanjut. Nah, langkah-langkah mengantisipasi kemungkinan terburuk dari hasil negosiasi. Tuh, ada BATNA, ada reservation price, ada juga ZOPA. Bisa dibaca ya. Yang pertama itu adalah langkah yang bisa dilakukan oleh seorang apabila negosiasinya tidak mencapai kesepakatan. Ya. Tentu ini pasti masuk pada persiapan. Kemudian pengajuan tawaran terendah yang dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan dalam negosiasi. Suatu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Ini ya, mengantisipasi kemungkinan terburuk. Ya, tadi Bapak sudah sampaikan, kalian harus bisa mengira-ngira kalau bagaimana nanti ketika perusahaan, instansi, lembaga tidak memberikan yang terbaik untuk kita, tapi mereka mencoba untuk menguji kita dengan kemungkinan terburuk, ya, menolakkah, tidak menghasilkan dan sebagainya, maka lakukanlah persiapan-persiapan tadi. Bisa kalian mengancam, tapi tetap memberikan gestur tubuh yang nyaman dilihat, yang tenang gitu ya. Jadi jangan sampai ada kepanikan tersendiri dari kalian. Tahulah kalian mungkin. Kemudian strategi umum untuk memperoleh keuntungan maksimal. Wah, ya. Jadi kalau misalkan benar-benar kalian yang ingin diuntungkan, kemudian mitra bicara yang kalian negosiasi itu apa istilahnya memberikan seutuhnya dan sepakat banget gitu, sepakat sekali dengan apa yang kalian ajukan. Ini yang pertama adalah membuat agenda. Ya, pasti ya. Setiap pertemuan, setiap negosiasi, setiap kalian ingin mengajukan proposal, tentu harus ada agenda atau ada jadwal atau menyusun persiapan dan sebagainya. Membuat agenda itu penting sekali, ya. Kemudian memberikan jaminan, ya, jaminan-jaminan ya apapun itulah yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian yang ketiga juga kalian bisa mengancam di sini tuh, mengancam ya. Artinya ancaman itu tadi yang Bapak jelaskan. Memanipulasi pun sama, seperti tadi yang Bapak jelaskan. Dan yang terakhir melibatkan pihak lain. Ya, melibatkan pihak lain ini ya kalau misalkan kalian tidak mampu ya artinya kalian harus bisa mengondisikan atau melibatkan pihak lain. Tujuannya agar apa? Agar apa yang ingin kalian maksud agar tetap tercapai, tapi jika memang kalian sudah tidak mampu lagi untuk bagaimana cara bernegosiasinya ya tentu harus melibatkan pihak lain ya, ajak orang lain untuk bernegosiasi yang mungkin kalian anggap sebagai orang yang mampu untuk menggoyangkan pikiran atau hati si orang ini gitu ya. Jadi harus sebisa mungkin bagaimana menyiasatinya gitu ya. Kemudian strategi yang khusus yang gimana sih yang kalian siapkan untuk negosiasi, nah itu penting sekali. Lanjut, nah ini dia strategi khusus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi mitra ya. Pertama adalah mitra yang tertutup. Ya, gini ya, orang yang jarang bicara mungkin ya. Orang yang sepertinya yang langsung to the point only gitu ya. Jangan ada baca basi dan sebagainya. Mungkin ini mitra yang tertutup. Ya. Kalian menghadapinya dengan sikap antusias dan penuh perhatian. Wah, jadi seolah-olah so asik gitu ya. Jadi seolah-olah kalian so asik. Artinya
kalian antusias dan penuh perhatian. Jangan sampai ketika menghadapi mitra yang tertutup ini atau orang yang pendiam dan sebagainya, kalian juga ikut diam. Kalian tidak proaktif dalam proses negosiasi ini. Nah, ketika bertemu dengan mitra yang tertutup, artinya mitra yang apa ya, istilahnya apa ya, introvert atau apa gitu ya, orangnya tidak terlalu banyak bicara, orangnya langsung ke pembahasan saja. Nah, ini dia. Kalian harus lebih antusias, lebih proaktif, dan juga pasti penuh perhatian. Kemudian, pembicaraan yang menyimpang. Nah, tidak boleh terbawa dengan kondisi di mana respon sering melebar jauh ketika nanti banyak orang-orang yang kalian temui. Ketika ditanya ini itu, kemudian ditanya pada maksud dan tujuan kalian yang kalian inginkan, tapi akhirnya seseorang tersebut memberikan jawaban yang panjang lebar tapi tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, gitu ya. Coba kalian sedikit-sedikit tegur, atau bukan, cara yang menegurnya itu tidak, mohon maaf Pak, Bapak keluar dari bahasan ini, tidak seperti itu, tapi coba kalian berikan sedikit sentilan berupa kalimat-kalimat yang seolah-olah bahwa apa yang disampaikan Bapak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang dia orangnya tinggi, maksudnya tinggi jabatannya, kemudian dia sebagai direktur dan sebagainya, ketika dia berbicara apapun itu kita dengerin, kita wah kita gimana gitu ya, seolah-olah kita asik, kita antusias, tapi nggak sedikit pun masuk pada agenda kita, tujuan kita, apa yang kita capai nggak ada sama sekali disampaikan oleh dia. Itu sudah termasuk pada tahapan pembicaraan yang menyimpang, ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana nyaman, ya. Mitra sebaiknya tidak merasa ditempatkan sebagai seorang terdakwa atau pihak yang terpojokan, ya. Jadi baik kalian maupun orang yang dinegosiasinya, jangan sampai ada yang merasa terpojokan dan juga ada yang ingin memojokkan. Jadi jangan sampai kalian terus-terusan menyerang. Jangan sampai kalian terus-terusan menyerang dengan argumen-argumen, dengan beberapa pendapat kalian, dengan alasan dan juga bukti-bukti gitu ya, atau dengan data-data kalian. Oh, sampai seolah-olah kalian ini bukan negosiasi tujuannya. Kalian ini tujuannya untuk apa? Untuk berdebat atau untuk apa gitu ya. Jadi jangan sampai suasana kalian yang harusnya kondusif, nyaman, akhirnya jadi gaduh gitu ya. Jadi membuat seseorang yang kalian negosiasi tidak nyaman. Akhirnya mungkin kalau itu terjadi ya berarti kan membuat kondisi atau seseorang itu berpikiran bahwa apa sih ini orang datang-datang marah-marah, orang datang-datang kok nyampein pendapatnya kayak gini gitu kan. Nah ini dia, jangan sampai terjadi ya. Yang terakhir adalah waktu yang terbatas. Perlu waktu tambahan untuk melakukan tindak lanjut ataupun tercapainya ketuntasan negosiasi. Nah, kalau misalkan waktunya terbatas, ya berarti lakukan sesingkat mungkin, ya tetap perhatikan bahasa dan gestur yang sopan agar tujuan dari negosiasi kalian tercapai. Ya, kalaupun misalkan waktunya terpotong dan sebagainya, ya berarti kan nanti lakukan perjanjian ulang dengan pihak tersebut agar kembali untuk bernegosiasi dengan kalian sebagai negosiator, gitu ya. Jadi harus memperhatikan waktu juga. Jangan sampai kalian janjian jam sekian, datangnya telat, kemudian akhirnya yang bisa negosiasi cuma sebentar dan tidak sampai pada kesepakatan atau tidak sepakat. Nah, berarti kan harus ditunda pada pertemuan selanjutnya, ada pertemuan lagi, dan itulah waktu yang tepat untuk kalian mengefektifkan waktu. Lanjut pada tahapan menganalisis teks negosiasi, ya. Menganalisis teks negosiasi ada berapa poinnya? Ada 3. Negosiasi untuk beragam kepentingan, menyampaikan isi teks secara ringkas, ragam bahasa dalam teks negosiasi. Ya, negosiasi untuk beragam kepentingan. Dalam kehidupan yang lebih luas, kecakapan dalam bernegosiasi diperlukan dalam pergaulan masyarakat dan lain-lain. Tentu, ya, tentu. Segala bentuk bab yang ada di materi yang ada di materi bahasa Indonesia, baik negosiasi maupun bab-bab yang lainnya, selalu Bapak tekankan adalah bagaimana si teks ini berguna, si teks ini bermanfaat, ya, baik dalam pengetahuan kalian, keterampilan kalian, maupun dalam kehidupan sehari-hari kalian, ya. Dalam kehidupan yang luas, kecakapan dalam bernegosiasi diperlukan dalam pergaulan masyarakat. Jadi ketika kalian membuat teks, ketika kalian membuat video, bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana cara menyampaikan
hasil presentasi kalian itu adalah bentuk sebagai kalian latihan, ya. Sebagai latihan nanti ketika nanti kalian lulus, ketika nanti mungkin kalian bergaul dengan masyarakat, terjun dalam dunia yang lebih luas, itu adalah yang tuntut bagaimana cara kalian cakap dalam bernegosiasinya, atau dalam memberikan kalimat-kalimatnya, bahasa-bahasanya. Sangat sensitif dengan bahasa itu ya. Jadi sebisa mungkin kalian bisa mengontrol bahasa secara lisan maupun bahasa non kebahasaan seperti gestur tubuh dan sebagainya. Gitu kawan-kawan ya. Kemudian menyampaikan isi teks secara ringkas ya. Nah, langkah-langkahnya adalah ini dia. Ya, ini pasti adalah di buku membaca teks, mencatat kata-kata penting, menceritakan kembali catatan secara ringkas. Yang harus diperhatikan, mengganti kalimat langsung jadi tidak langsung, kata ganti pertama diganti menjadi kata ganti ketiga. Gitu ya. Ragam bahasa dalam teks negosiasi. Kalimatnya pendek, bahasa non baku atau populer, interjeksi percakapan, kalimat berita, tanya seru, dan perintah hampir berimbang. Ya. Kalimat interjeksi sudah tahu kan ya? Interjeksi. Wah. Kok. Apalagi. Pokoknya kata-kata yang di akhirnya itu ada bisa nggak sih? Gitu. Kemudian apalagi? Kapan nih? Nah, nih, gitu kan. Kemudian iya deh, gitu. Itu interjeksi. Oke, lanjut. Menyusun teks negosiasi. Gini ya. Jadi dalam negosiasi itu kan atau dalam teks-teks yang lain juga pasti ada di akhir itu menyusun atau membuat ya atau mengonstruksikan. Nah, kalian nanti ketika membuat negosiasi ini bagian-bagiannya. Sebenarnya yang dibuat Nabil ini langsung pada tahapan bagaimana nanti ketika ada tugas masuk gitu. Nah, yang pertama adalah langkah-langkahnya negosiator satu mengenalkan topik dan mengajukan keinginan. Sudah pasti. Yang kedua, menyanggah. Nah, ini pastilah sudah terbayang oleh kalian ketika negosiasi, ketika kalian membuat teks negosiasi, ini beda lagi ya. Ini ragamnya bukan pada nanti ketika kalian bernegosiasi, tapi ketika kalian melakukan atau membuat teks negosiasi. Tentu yang pertama yang kalian harus perhatikan adalah temanya seperti apa, topiknya seperti apa, kemudian tokohnya siapa, ya, dan akhirnya kalian harus memikirkan bagaimana konfliknya, bagaimana nanti negosiator 2 menyanggah, kemudian negosiator 1 memberikan tambahan lagi, memperkuat argumen lagi, dan sebagainya. Pastilah sudah masuk pada tahapan-tahapan bagaimana nanti kalian akan membuat teks negosiasi. Tidak mungkin toh ketika membuat teks negosiasi, dari awal pengajuan langsung di ACC. Nah, itu enggak sama sekali gitu ya menggambarkan teks negosiasi, tapi ya itu mah apa sih gitu kan, tidak masuk pada teks negosiasi. Pasti kalian nanti memikirkan bagaimana alurnya, bagaimana konfliknya, bagaimana cara menolaknya, bagaimana cara menerimanya dan sebagainya. Nah, itu nanti kalian harus memperhatikan hal-hal itu. Lanjut, persiapan menghadapi negosiasi agar proses negosiasi berlangsung dengan baik dan hasilnya memuaskan. Yang pertama, menentukan topik negosiasi sudah pasti. Ya, kemudian menentukan pihak yang perlu dihubungi itu juga harus penting, harus menjadi hal yang penting maksudnya gitu ya. Ketika kalian ingin negosiasi, ya tentu harus menghubungi pihak dulunya, ya pihak ketiga atau pihak kedua kalian harus selalu dihubungi. Jangan sampai nggak ada janjian, nggak ada agenda dan sebagainya. Yang ketiga, memilih strategi yang dipandang efektif dalam menghadapi mitra bicara. Tentu, ya sudah tahu kan orang yang siapa yang akan kalian hadapi nanti. Nah, berarti kalian harus memilih strategi yang paling efektif, ya, yang paling dianggap sebagai nih, kayaknya kalau kita mau negosiasi sama Bapak Kepala Madrasah, kayaknya kita harus mempersiapkan strategi seperti ini. Karena orangnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, maka yang perlu kita berikan adalah hal-hal ini. Nah, jadi ada persiapan atau strategi seperti itu, ya. Lihat dulu mitra yang akan kita hadapi itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah memikirkan alasan-alasan yang rasional. Tentu, ya kalau kalian ingin kuat argumennya, alasannya pun harus rasional. Jadi jangan sampai alasannya menyimpang, alasannya melebar, alasannya nggak masuk pada
apa yang ingin kalian capai gitu dalam bernegosiasi. Lanjut, menyunting teks negosiasi. Ya, penyuntingannya ada beberapa poin, ada berupa kaidah, ada penyuntingan struktur, ada juga penyuntingan bahasa. Nah, kalian bisa baca dulu ya. Yang kaidah penyuntingan melibatkan dua pihak atau lebih. Kemudian juga ada berupa komunikasi langsung, mengenai konflik, menyelesaikannya melalui tawar-menawar atau tukar-menukar, menyangkut sesuatu yang belum terjadi atau berujung pada kesepakatan atau ketidaksepakat. Itu pastilah sudah masuk kaidah pada penyuntingan teks negosiasi. Kemudian pada struktur. Pada struktur adalah mengenalkan maksud dari negosiator, menyampaikan sanggahan dari negosiator. Nah, ini seperti sebuah tadi pada ada langkah-langkah membuat negosiasi ya. Kemudian yang ketiga yang bintang biru yang paling bawah adalah penyuntingan bahasa. Ya, ini dia Pak yang tadi belum ada ya. Ketika menyunting teks negosiasi, biasanya yang muncul tiga hal ini. Keefektifan kalimat, ya. Meskipun memang tadi disebutkan bahwa kalimat yang terdapat dalam negosiasi cukup hanya sekedar santun dan juga persuasif. Nah, artinya di sini kalian boleh informal, menggunakan kalimat-kalimat informal dan juga menggunakan interjeksi, tapi tetap memperhatikan kesantunannya. Seperti kalau misalkan saya, Anda, itu kan udah sopan tuh. Itu kan udah santun. Nah, jangan sampai diubah jadi gua, lu, gitu ya. Tetap ketika membuat negosiasi harus memperhatikan santun meskipun informal tapi santun, sopan lah ya. Minimal saya, Anda, kamu gitu ya. Jadi jangan gua, lu gitu ya. Nah, katanya atau diksinya juga perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan ejaan dan tanda baca. Tentu ini tidak bisa terlepas ketika nanti membuat teks negosiasi harus tetap memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca. Malah menggunakan interjeksi akan menambah ejaan dan tanda baca. Itulah ya. Kita hari ini mau kemana, koma nih, gitu kan. Kita hari ini mau kemana, tanda tanya. Tapi ketika kita hari ini mau kemana nih, itu kita hari ini mau kemana, koma nih, baru tanda tanya. Itu, makanya pentingnya penggunaan ejaan dan tanda baca. Lanjut. Nah, ini dia, ada contoh teks negosiasi. Silakan kawan-kawan dibaca, ya. Bapak berikan waktu 5 sampai 10 menit. Kemudian silakan kalian analisis strukturnya. Jangan lama-lama ya. Langsung aja. Boleh yang langsung bisa, silakan aktifkan mikrofonnya dan silakan berbicara menyampaikan, oh ternyata Pak dari kalimat pertama sampai kalimat ke-6 itu adalah orientasi misalkan. Kemudian selanjutnya adalah pengajuan dan sebagainya. Silakan nanti sampaikan ya. Leo 5 menit sampai 10 menit dari sekarang. Kalau sudah ada yang bisa langsung boleh ajukan. Monggo. Yuk, tambahan nilai pasti masuk. Ayo, sudah ada bingung sebelum?
maaf. Strukturnya udah ada di buku, Pak. Oh, udah ada di buku. Dengan contoh yang sama. Oh, gimana penjelasannya ada? Ada, Pak. Silakan. Maksudnya, Pak? Silakan sampaikan gimana, di mana pengajuannya, bagian apa penawarannya, kemudian kesepakatannya di mana. Kalau menurut yang disampaikan di buku, pengajuan dia tuh nggak ada orientasinya. Terus pengajuannya itu yang dari kita belajar kelompok nanti malam di rumah saya. Penawarannya itu dari Hasan yang bilang ide bagus sampai yang Hasan bercanda, itu intinya kan penawaran itu tawar-menawar atau pertukaran pendapat gitu kan. Jadi selama itu namanya penawaran. Terus yang akhir kesepakatan yang Adam setuju untuk pergi ke rumah Hasan. Di buku gitu, Pak. Betul. Ini dia sesuai dengan ini. Bapak kira nggak ada di buku, ya. Tahun kemarin nggak gini. Akhirnya ya bagus. Yang disampaikan oleh Nabil dan Aksan berarti kan ada di buku. Artinya kalau memang orang yang sudah baca buku ya akhirnya tahu. Tapi yang belum baca buku mungkin ya mereka nyari-nyari gitu kan. Bahkan yang kemarin pun ada yang menjawab orientasinya bagian Adam. Kita belajar kelompok nanti malam di rumah saya. Ya, itu bagian orientasi kata dia. Ya, akhirnya berarti dia belum baca bukunya. Tapi setelah baca bukunya akhirnya tahu. Ya, jadi orientasi di sini tidak ada. Artinya tadi yang Bapak jelaskan, orientasi itu adalah sebagai pengenalan topik atau tema atau tokoh. Jadi kalian bisa nanti berikan satu buah narasi, jumlahnya tidak perlu banyak-banyak, cukup satu paragraf saja. Cukup satu paragraf saja sebagai pengenalan umum. Misalkan di sore hari terjadi dialog antara si Anu dan si Anu dalam perbincangan untuk bernegosiasi tentang apa gitu ya. Contohnya seperti itu. Baru di bawahnya berikan dialog gitu ya. Nah, itu baru namanya ada orientasi. Kalau tadi kan langsung pada dialog, langsung pada pengajuan, makanya tidak ada orientasi. Kemudian penawaran pun bisa kita lihat ya. Dari ide bagus tuh, tapi di rumah saya saja, rumah kamu jauh ya. Gitu. Jadi dari buku silakan dibaca lagi bukunya ya. Akhirnya sepakat atau enggak tuh? Sepakat ya. Jadi kesepakatan antara Adam dan si Hasan. Oke, terima kasih. Ini dia daftar penanya kemarin. Oke, gimana kawan-kawan? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, silakan Andika. Jadi tadi kan Bapak bilang untuk yang orientasi itu kayak paragraf sebelum dialognya ya, Pak? Ya, betul. Tapi di sini di buku ada ini, di orientasi itu bisa juga dalam bentuk perbincangan juga, Pak, percakapannya. Ya, emang seperti itu. Memang penjelasannya adalah sebagai pengenalan topik atau tema atau tokoh dan sebagainya. Tapi yang Bapak sarankan adalah membuat orientasi itu lebih pada sebuah paragraf saja. Karena ketika kita melihat teks negosiasi yang bagus gitu ya, yang rapi, yang nyaman, yang baik, itu ada sebuah narasi yang mengantarkan kita pada sebuah dialognya. Jadi nggak langsung pada dialog saja gitu, nggak langsung pada dialog, tapi adanya paragraf di situ sebagai orientasi gitu. Baik, Pak, Ya terima kasih, memang Pak. ya, meskipun nanti masuknya pada dialog pertama misalkan masih pada tahap orientasi, ya tidak menutup kemungkinan gitu kan. Kalau belum ada pengajuan, kalau masih orientasi, kalau masih mereka melakukan apa ya istilahnya basa-basi gitu, ya berarti kan masih orientasi, masih di awal. Ketika masuk pada pengajuan, ya berarti sudah bukan orientasi lagi dong, pasti itu ke pengajuan. Jadi bentuknya boleh dialog, tapi lebih disarankan oleh Bapak mending pakai narasi atau paragraf agar terlihat teksnya lebih rapi, lebih baik, lebih bagus. Gitu kawan, ya. Baik, Pak. Oke, bagus sekali. Lanjut. Bapak, mungkin saya punya beberapa pertanyaan, boleh nggak, Pak? Ya.
Yang pertama, kan sebenarnya negosiasi itu lebih ke praktek ya Pak. Terus kalau fungsi dari tes negosiasi itu apa? Nah, terus kalau menurut Bapak, kalau kita bernegosiasi itu kan kita pasti, ya namanya manusia kan pasti kayak merasa gak enak gitu ya Pak, kalau misalkan kita nego terus orangnya agak nyebelin gitu. Nah, menurut Bapak, maksudnya kan pada akhirnya mitra kita bakal jadi partner kita gitu Pak, yang bakal kita ajak kerjasama. Menurut Bapak itu kita mending bikin kesepakatan yang baik dengan cara ngasih tawaran yang agak mengancam gitu kan, berarti ya secara perasaan agak kurang enak gitu kan Pak. Atau kita berusaha menjalin hubungan yang baik dengan mitra kita karena nanti kita bakal bekerja sama sama mitra kita Pak. Fokus pada tujuan intinya. Jangan hiraukan mitra depan akan seperti apa gitu ya. Jangan hiraukan seperti itu. Tetap pada tujuan. Negosiasi adalah sebagai alat saja. Ya, fokus pada tujuan yang ingin kita capai sebagai negosiator yang nanti akan berpartner dengan perusahaan apa, lembaga apa dan sebagainya gitu ya, atau dengan seseorang. Fokus pada tujuan kita, kemudian negosiasi itu hanya sebagai alat atau jembatan kita agar apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan tercapai. Mau nanti ke depannya seperti apa ya, kalau tujuannya tetap sama dengan apa yang kita inginkan atau dengan minimal dengan sama-sama yang kalian inginkan, ya tetap jalankan gitu. Walaupun dengan seseorang yang istilahnya menyebalkan gitu atau orang yang kurang gimana gitu yang menurut kalian kurang oke lah. Karena kan kalau menurut kalian kurang oke, belum tentu menurut orang lain juga kurang oke gitu ya. Artinya tetap tujuannya apa, intinya apa, fungsinya untuk apa, tujuan dari negosiasi itu apa gitu ya. Jadi apa yang ingin kalian sampaikan tetap ajukan, sampaikan dan sebagainya dengan berbagai strategi yang kalian siapkan, yang kemudian nantinya ketika dihadapkan pada penolakan, pada sanggahan-sanggahan yang istilahnya kita sudah punya perkiraan bahwa oh ternyata kayaknya kalau negosiasi sama orang ini bakal gagal deh, bakal ditolak atau bakal disanggah dan sebagainya. Nah, akhirnya kalian punya strategi lain dong, punya strategi lain atau punya metode lain dalam bernegosiasi. Nah, akhirnya si negosiasi kan sebagai jembatan saja, tapi tujuan dan fokusnya harus tetap tercapai, meskipun apapun itu alasannya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang tadi malah kebalik ya. Yang pertama fungsi untuk membuat teks negosiasi gitu ya. Kan karena kan lebih negosiasi itu lebih pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Teks negosiasi dibentuk untuk yang pertama melatih kebahasaan kalian, yang kedua memperhatikan strukturnya apakah sudah tepat atau belum, tentu ya. Yang ketiga penggunaan ejaan dan tanda baca. Jadi Bapak kalau teks lebih kebahasaan, lebih kepada bagaimana kalian menyampaikan bahasa kalian, juga bagaimana mengolah imajinasi, mengolah pemikiran untuk bagaimana menciptakan konflik yang sesuai dengan negosiasi yang baik dan bagus. Gitu. Tapi bagus sekali Fauzia, lebih kepada kehidupan sehari-hari. Apa yang kita pelajari itu sebetulnya selain kita juga pastikan sebagai syarat untuk mendapatkan nilai gitu ya, karena kan kita sebuah lembaga sekolah, pastilah ada penilaian-penilaian tentang akademiknya. Tapi Bapak malah lebih berharap kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan utama kita. Ya, sebetulnya kalau nilai mah ya, artinya kalau Bapak pribadi sih ya, kalau kalian hanya mengutamakan nilai daripada tanggung jawab, itu sudah hilang dari dalam jiwa kalian ketika nanti kalian akan menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi hanya sekedar ngumpulin tugas dan sebagainya dan hanya mendapatkan nilai gitu ya, bukan sebagai tanggung jawab gitu ya. Itu seolah-olah sudah hilang jiwanya bahwa nanti ketika kita turun ke dunia yang lebih luas, apa yang kita pelajari di kelas itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau malah kita bisa mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin di dalam kelas materi, teori dan sebagainya, tapi ketika kita melakukan pada dunia yang nyata gitu ya, itulah yang akan kita hadapi dan pasti ada banyak masukan-masukan, kritikan dan sebagainya yang tidak ada di dalam kelas. Gitu. Jadi pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari jauh lebih penting. Kalau tugas hanya untuk mendapatkan nilai saja, hapus pikirannya, tapi coba sebagai bentuk tanggung jawab saja, ya, sebagai bentuk tanggung jawab saja bahwa kalian juga sudah mengerjakan tugas. Nah itu pasti
apa ya, rasanya tuh beda dan hasilnya pun beda gitu loh. Yang penting mah contoh dari kalimat ini ada ini satu, contoh dari ini ambil satu gitu. Itu beda loh, rasanya beda. Ketika Bapak mengoreksi juga sama, hasilnya beda. Ketika dikoreksi ini seorang atau dari kalian yang mengerjakannya penuh tanggung jawab gitu ya, Bapak juga ikut nyaman gitu koreksinya. Pas dilihat kemarin, majasnya banyak sekali, bahkan sampai detail-detail, ada majas hiperbola, paralelisme, ada majas euforia atau dan sebagainya gitu ya. Ada banyak sekali majas yang mereka analisis. Dan juga ada juga yang majasnya cuma satu aja gitu ya, metafora doang atau personifikasi saja dan sebagainya gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan ini Bapak bisa melihat dari itu, Bapak bisa melihat gitu loh. Gitu kawan-kawan ya. Jadi nanti lebih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apalagi negosiasi, Sering, bahkan nanti juga kalian sangat-sangat sering bernegosiasi. Entah dengan teman kalian, entah dengan guru kalian, entah dengan dosen kalian nanti ketika kuliah gitu kan. Pasti nanti banyak negosiasi tugas, nilai, kemudian pengurangan tugas, keterlambatan mengumpulkan tugas, itu pasti negosiasi. Kemudian cara bernegosiasi melalui chat WA, ya, melalui chat WA. Cara bernegosiasi melalui chat WA, jangan hubungi guru kalian di atas jam 8 malam. Apalagi guru-guru senior. Kalau guru-guru muda, mungkinnya Bapak contohnya muda gitu ya, merasa muda. It's fine gitu. Oke, it's fine gitu. Oke, ayo maunya jam berapa juga, kalau Bapak masih bangun ayo gitu Bapak ladenin. Tapi kalau misalkan kalian mengirimkan chat ke yang lain gitu ya, khawatir kalian menjadi kena bahan semprot ya. Perhatikan minimal waktu sebelum kalian masuk bahasa ya, sebelum nanti kita perhatikan bahasa yang harus digunakan, minimal waktu, etika ya, gunakan itu. Jadi coba perhatikan waktu, jangan sampai lebih dari jam 8 malam. Ya. Kalau Bapak ingatkan seperti ini, berarti ke Pak Robi boleh. Ya nggak gitu juga gitu ya. Nggak gitu juga, ya berarti ke Pak Robi boleh jam 8 malam atau jam 9 malam Pak Robi. Nggak gitu juga gitu. Artinya lebih baik hari esoknya gitu. Lebih baik hari esoknya. Tapi kalau misalkan sangat penting sekali, sangat darurat sekali, ya monggo. Bapak mas selalu lah. Kalau misalkan lagi dengan HP ya pasti selalu Bapak respon gitu. Nah, itu yang pertama tentang waktu. Yang kedua, alhamdulillah sih sudah bagus semua. Artinya sudah santun lah yang Bapak perhatikan ya. Salam, kemudian sapa gurunya, kemudian kenalkan diri kalian gitu ya. Kenalkan diri kalian, meskipun mungkin ini sudah sering saya chat Bapak ini. Pasti dia tahu lah kalau saya yang ngechat gitu ya. Pasti dia tahu kalau misalkan saya Andika gitu loh. Padahal kan dia nggak tahu gurunya nge-save nomornya atau enggak gitu loh. Bahkan chatnya udah dihapus gitu loh. Ya, itu makanya pentingnya memperkenalkan diri. Kemudian selanjutnya adalah mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, berikan kata permohonan maaf untuk mengganggu waktunya untuk membaca ini. Tapi jangan lebay juga. Jangan sampai mohon maaf Pak mengganggu waktunya untuk membaca pesan singkat WA saya ini. Enggak juga gitu ya. Cukup mohon maaf mengganggu waktunya gitu. Kemudian langsung setelah itu sampaikan tujuannya untuk apa, tujuannya mau apa, maksud dari kalian ngechat itu mau apa, silakan sampaikan. Dan di akhir jangan lupa sampaikan terima kasih. Ya, sampaikan terima kasih. Udah gitu aja, cukup sopan kalau udah gitu aja. Ya. Terutama itu waktunya aja. Waktunya jangan sampai melebihi jam 8 malam. Karena itu sudah waktu mereka untuk istirahat. Gitu ya. Atau mungkin mereka sedang mengoreksi dan sebagainya. Gitu. Ada lagi kawan pertanyaan? Seputar teks negosiasi atau apa? Bapak, saya mau tanya. Nah. Teks negosiasi itu harus selalu dialog atau boleh percakapan kayak biasa gitu, teks pada umumnya yang paragraf, terus kalau paragraf gitu contohnya kayak gimana Pak? Kalau teks negosiasi yang berupa paragraf, berarti kalimatnya kan kalimat yang langsung ya.
tidak disarankan kawan. Lebih kepada dialog saja. Ya. Lebih kepada dialog saja. Makanya ada istilah mengubah kalimat langsung ke dalam kalimat tidak langsung. Maka teks negosiasi lebih baik dibuat dalam dialog saja. Paragrafnya cukup di awal saja sebagai orientasi gitu. Jadi kelihatan lebih rapi, lebih baik, lebih bagus gitu ya. Dan lebih jelas juga gitu kalau negosiasinya seperti itu. Tapi tidak dikatakan tidak boleh dalam bentuk paragraf, boleh-boleh saja, tapi alangkah lebih baiknya negosiasi dibentuk dalam bentuk dialog. Gitu. Berarti kalau misalkan teks negosiasi itu jatuhnya kayak cerpen aja gitu ya Pak? Cuman kita bikinnya dalam bentuk negosiasi gitu. Jatuhnya kayak apa? Maksudnya kalau teks negosiasi itu jatuhnya kita cuma bikin cerpen, tapi cerpennya itu kita bentuk dengan dialog negosiasi gitu. Iya, betul. Makasih Pak. Nah, ini kan artinya bahwa dia memahami sendiri gitu ya. Ini mah kayak cerpen tapi bentuknya dialog gitu loh. Nah, akhirnya meskipun tadi nggak dijelaskan ini sebetulnya cerpen tapi bentuknya dialog, akhirnya punya pemikiran sendiri bagaimana cara memahaminya gitu loh. Ini mah kayak cerpen, cerita pendek atau ya bentuknya dialog gitu loh. Akhirnya mungkin nanti dibuat dulu cerpennya, baru dialihkan ke dialog atau enggak, atau langsung dialog, ya terserah kalian lah. Bagaimana cara kalian dalam merasakan kenyamanan untuk belajar seperti itu. Mungkin ada juga yang langsung dialognya dan sebagainya, boleh. Ada lagi kawan? Kita ulangan harian 2 itu berarti puisi dan negosiasi ya. Puisi dan negosiasi pun waktunya juga insya Allah masih sekitar 2 mingguan ya, karena masih ada yang harus kita bahas tentang negosiasi, tentang struktur dan sebagainya dari bahasan tugas kalian gitu. Jadi nanti adain tugas, kemudian nanti kita bahas, baru nanti kita masuk pada ulangan harian. Nah, ulangan harian kita kalau misalkan belum masuk pada masa-masa UMBN atau setelah UMBN, kita menggunakan e-learning. Tapi kalau misalkan sedang UMBN, karena e-learning dipakai, infonya seperti itu, berarti kita pakai Google Form lah minimal ya. Tapi sayang kalau Google Form itu hasilnya rame sekali, nggak per kelas gitu. Harus ini lagi, nggak bisa langsung download gitu ya. Dibikin kuis aja gimana Pak? Dibikin kuis? Kayak pakai kuis gitu Pak, biar seru. Kalau pakai kuisis, waktunya terbatas sekali. Ya, maksimal satu soal itu 2 menit ya? Iya Pak. Cukup nggak 2 menit tuh? Nanti analisis mikir. Ya kan? Kalau kuis ya untuk kuis, kalau ulangan kayaknya nggak cocok deh waktunya gitu ya. Masalah waktu aja sih. Kecuali kalau 2 menit cukup ya oke gitu. Kemudian pemateri debat siapa? Pemateri debat? Andika Pak. Andika, siapa lagi? Fauzia juga. Andika, Fauzia, dan siapa lagi? Faiza. Oke. Itu setelah nggak ada PTS ya. Kita harusnya PTS ya. Sekarang tuh di luar lagi PTS ya. Ya, sekolah lain lagi PTS. Iya, sekolah lain lagi PTS, tapi kita nggak ada PTS. Kita adanya PAT ya. Iya, Pak. Nah, karena kita nggak ada PTS, berarti kan sudah bisa mempersiapkan materi debat. Ya, setelah ulangan. Setelah ulangan puisi dan negosiasi. Di sini ada yang tidak membuat puisi? Membuat semua ya. Alhamdulillah. Dari kawan MIPA 6 tuh ada 1 orang yang kesulitan. Ya mungkin sebagian kawan-kawan juga sudah tahu ya. Nah, kalau di kelas kalian ada taruh deh.
Bapak absen dulu yang tadi belum hadir. Rian ada nggak Rian? MIPA 3. Rian Khairul Ihsan. Nah, masih belum ada ya Rian Khairul Ihsan. Andika, atau kelas MIPA 3 bukan? Ya, Pak. Ah, gimana kabar Rian Khairul Ihsan di kelas? Dia nggak ngasih izin sih, Pak. Enggak, Nggak ngasih maksudnya apa. selama proses PJJ dengan mata pelajaran yang lain maksudnya gitu. Kalau ngumpulin tugas lancar enggak? Kadang dipanggil sih, Pak, kadang. Nah, Ya, tapi pokoknya kadang-kadang dipanggil kan karena tugasnya ini, Pak. Karena tugasnya bisa telat gitu kan. oh. Ya, tapi ya gitulah, setahu saya sih tugasnya aja. Kalau Zoom biasanya kadang-kadang Rian dia ikut, Pak. ada. Halo Rian. Mana Rian? Halo Yan. Kawanku yang satu ini Rian, ayo mana Rian ini? Rian ikut KSNK Pak, mungkin agak kurang bisa ngatur waktu juga buat tugasnya mungkin. Oh. Iya. Tidak terdengar Rian. Yang terdengar Fauzia dan Andika tadi. Rian tadi sudah bersuara kayaknya. Mana ya? Ini hanya ada 2 page di Bapak. Kan banyak ya harusnya. Bentar ya. Oke, ternyata Rian sudah ada di chat Zoom. Chat pribadi Bapak, alhamdulillah sudah hadir. Tapi nggak tahu yang mana ininya usernya. Nggak kelihatan. Di Bapak hanya ada 2 halaman. Di kalian berapa? 2 halaman nggak? 2 halaman juga, Pak. Rian. Dari kemarin Bapak nyariin Rian. Ya, analisis puisinya belum ada yang Rian. Kalau yang lain sudah ada. Nanti dikumpulkan ya Yan ya. Baik di grup ataupun boleh dijapri ke Bapak. Seputar antologi puisi ya. Kalau boleh sampaikan lagi terkait antologi puisi, gimana? Ada kesulitan nggak patungannya? Berapa patungannya kemarin? 10 atau 15 ribu? 15 bukan sih? 15 ya? Sudah bayar semua? Sudah bayar semua belum? 15 ribu? Lupa bayar, Pak. Ayo dong. Ya, 15 ribu. 15 ribu. Agak susah Pak bayarnya soalnya cuma bisa pakai OVO doang. Oh. Yang kalian inginkan juga bisa pakai ATM gitu ya? Iya, atau GoPay gitu Pak, kan lebih GoPay. fleksibel. OVO itu kayak jarang gitu Pak yang punya. Oh, berarti bendaharanya maka Shiva ya. Shiva pakai Oppo saja, tidak pakai GoPay. Tapi kalau jumlahnya segitu nggak terlalu memberatkan kan? Khawatir memberatkan kalian, gitu ya. Sebetulnya ketua angkatan bisa menginisiasi gitu ya. Tahun-tahun lalu itu, tahun-tahun sekitar 2005-2006 gitu ya, dengar-dengar dari senior Bapak Parapik gitu ya, Pak Husen, ketika ada pembuatan antologi puisi, kalau membutuhkan dana itu bisa dari, maksudnya sebagai ketua angkatan dan juga sebagai kalian sebagai satu angkatan gitu ya, ada misalkan orang tua yang hendak menjadi donatur atau menjadi sponsor gitu ya. Nah itu dari dulu tuh ada yang kita hanya butuh 1 juta nih. Ternyata ada orang tua yang tiba-tiba transfer 5 juta. Ya kan lebih banyak gitu ya. Malah bisa mencetak lebih banyak gitu.
Dan akhirnya uangnya dikembalikan lagi, cukup 1 juta saja gitu loh. Orang kita butuh 1 juta, tiba-tiba transfer 5 juta, kan maksudnya ada aja gitu yang berbuat baik gitu ya. Entah amalnya kan nggak tahu, caranya yang berbeda. Ada yang beramal jariah ke masjid ke kemana, tapi kan mungkin orang tua ada juga ingin beramal jariah melalui sponsor atau sebagai donatur dari sebuah karya. Tapi kalau sekarang malah gimana ya, agak gimana gitu, karena kan sedang pandemi, jadi Bapak nggak tega gitu loh untuk memberikan saran seperti itu. Ini hanya sekedar masukan aja ya. Jadi jangan itulah, untuk sekarang mah kita patungan aja ya, kecil-kecilan aja lah, 15.000. Yang penting karya kita jadi, karya kita terbit, bisa dipublikasikan, kemudian ke depannya jangan sampai putus. Nah ya, jangan sampai putus, artinya berkarya cuma sampai kelas 10 saja, atau cuma pada antologi puisi saja. Kalau kalian bisa di kelas 11 nanti gitu ya, nanti di kelas 11 pasti akan kalian menyetak buku juga. Biasanya akan nyetak buku antologi cerpen, karena materinya cerpen. Tapi Bapak berikan masukan dari sekarang, jangan sampai hanya dicetak saja. Coba kirim ke penerbit ya, untuk diterbitkan. Ya, jadi karyanya tidak hanya cetak saja, ya cetak mah dimanapun bisa gitu kan istilahnya. Tapi kalau diterbitkan kan nggak semuanya bisa. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya untuk diterbitkan. Kalau dulu ada tuh yang ke Gramedia ya, disponsori mungkin oleh Gramedia. Akhirnya beberapa penulisnya dipanggil. Mungkin kalian juga tahu ya. Nah, penulisnya diundang untuk launching bukunya. Nah, itu bagus sekali. Gitu kawan. Oh iya, kemarin acaranya keren, luar biasa. Panitia, mantap. Isra Mi'raj, apalagi kori kita. Ya, luar biasa. Bapak sampai chat pribadi tuh ke korinya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita bisa evaluasi. Evaluasinya dalam bentuk mengerjakan soal negosiasi, bab negosiasi ada 10 soal ya. Pasti ada 10 soal. Kerjakan itu saja. Setelah ini kerjakan itu saja. Kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Oke. Halaman berapa tuh? Bukunya di sini. Ya, halaman berapa coba? 215, Pak. 215. Oke. Ya, 215 sampai 216 ya. Itulah ada 10 soal, tolong dikerjakan di buku paketnya saja ya. Di buku paketnya saja, tidak perlu dikumpulkan ke ketua kelas nanti, karena akan kita bahas nanti secara bersama-sama. Gitu ya. Kalau nanti ada pertanyaan di luar KBM, di luar PJJ, silahkan japri atau silahkan di grup biar semua tahu. Mungkin pertanyaan dari kalian mewakili dari kawan-kawan semua. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Yang telat mohon konfirmasinya. Bapak ulangi.